Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita mengkaji seputar adab-adab di dalam talabul ilmi yang kita ambil dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang disusun oleh Al-Imam Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk di pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga dari bab yang kedua, yaitu pasal seputar fi adabil alim ma'a talabatihi mutlaqan wa fi halqatihi. Adab bagi seorang alim, seorang yang berilmu bersama dengan murid-muridnya secara mutlak dan juga di dalam halaqahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekedar sedikit mengulang, bab yang kedua ini telah kita bahas dua fasal sebelumnya. Fasal yang pertama, adab seorang alim terhadap dirinya sendiri, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi bagaimana seorang alim memiliki adab di dalam dirinya sendiri. Dan di sini al-muallif Al-Imam Ibnu Jama'ah membawakan sekitar 12 macam, 12 adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Kemudian fasal yang kedua yang baru saja selesai pada pertemuan sebelumnya, yaitu pasal tentang adab seorang alim di dalam pelajarannya. Ya, adab seorang alim di dalam pelajarannya. Fi adabil alim fi darsihi. Nah, jadi adab seorang alim di dalam pelajarannya. Di sini Al-Imam Ibnu Jama'ah juga menyebutkan 12 macam, 12 adab. Apa sih yang sepatutnya dilakukan oleh seorang pengajar, seorang alim ketika ia mengajar? Dan ini juga ada 12 adab. Nah, sekarang kita masuk pada pasal yang ketiga. Fi adabil alim ma'a talabatihi. Adab seorang alim, seorang pengajar bersama dengan murid-muridnya. Mutlaqan, secara mutlak, wa fi halqatihi, dan di dalam halaqahnya. Ya, jadi ada 3 pasal yang telah kita pelajari, atau 2 pasal telah kita pelajari, dan saat ini pasal yang ketiga. Adab seorang alim terhadap dirinya sendiri, adab seorang alim di dalam pelajarannya, dan adab seorang alim terhadap siapa? Murid-muridnya. Wa huwa arba'ata asyara naw'an, dan untuk pasal yang ketiga ini ada 14 macam, ada 14 adab. Kita mulai dari yang pertama, al-awwal. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, an yaqsida bi ta'limihim wa tahdzibihim wajhallahi taala. Hendaknya seorang alim memaksudkan dengan ta'limnya, pengajarannya, wa tahdzibihim, dan tahdzib, yaitu mempersiapkan
murid-muridnya wajah Allah Ta'ala untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ikhlas. Seorang ta'lim, seorang muallim, seorang muallim, seorang alim, seorang ustadz, seorang pendidik, maka ia harus berniat ikhlas lillahi ta'ala di dalam mengajar dan di dalam mempersiapkan murid-muridnya. Ketika apa? Mengajar murid-muridnya dan mempersiapkan murid-muridnya. Wa nasral ilmi wa ihya'i syar'. Dan di antara tanda keikhlasan di dalam mengajar, di dalam yaitu muamalahnya bersama murid-muridnya, ia meniatkan nasral ilm, untuk menyebarkan ilmu, wa ihya'i syar', untuk menghidupkan syariat, wa dawama zuhuril haqqi wa khumulal batil, dan senantiasa menampakkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan. Ya, jadi di sini beliau menyebutkan beberapa indikasi atau beberapa ciri-ciri seorang pengajar itu ikhlas di dalam mendidik murid-muridnya, ikhlas di dalam mempersiapkan generasi yang alim ini untuk menyebarkan al-ilmu. Jadi kenapa saya ngajar? Kenapa saya mempersiapkan murid-murid dengan pelajaran untuk menyebarkan ilmu, untuk menghidupkan syariat, untuk menampakkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan. Karena apa? Seorang diri tentu akan lebih sulit untuk menyampaikan kebenaran, untuk menghidupkan syariat dibandingkan dengan apa? Menyiapkan generasi penerus. Dari seorang guru mungkin akan tumbuh ratusan atau bahkan ribuan santri yang nanti juga akan diharapkan menjadi guru terus menerus seperti itu. Nah, ini maksudnya. Jadi ketika seorang guru, seorang muallim, seorang pengajar tatkala berinteraksi dengan murid-muridnya, ia niatkan ini sedang mempersiapkan generasi yang nanti akan menyebarkan al-ilmu, akan menghidupkan syariat, akan menampakkan kebenaran dan akan melenyapkan kebatilan. Demikian pula wa dawama khairil ummati bi kasrati ulama'iha, dan agar tetap mempertahankan sebaik-baik umat dengan memperbanyak para ulamanya. Ya, jadi niat yang mulia, niat seorang alim tatkala ia yaitu mengajar kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk memperbanyak ulama, mencetak ulama. Dan ini tanda apa? Khairil ummah, sebaik-baik umat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang mana kalian memerintah kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Siapa yang bisa memerintahkan kepada kebaikan? Siapa yang bisa mengarahkan kepada kebenaran? Dan siapa yang bisa mencegah dari kemungkaran kalau bukan ulama? Ya, kalau bukan para ulama, siapa lagi yang bisa mengarahkan umat ke jalan yang benar dan menghalangi umat dari jalan yang menyimpang? Maka seorang alim pada adab yang pertama ini harus benar-benar ikhlas mengharapkan, yaitu pengajaran terhadap murid-muridnya, diantaranya untuk ini, ya, memperbanyak generasi penerus yang alim, yang nanti akan menyebarkan ilmu dan seterusnya. Ya, karena apa? Semakin zaman berakhir, maka semakin minim para ulama, semakin habis para ulama. Ya, dan dengan diwafatkannya para ulama inilah tanda zaman akan semakin dekat pada kiamat. Innallaha la yantazi'ul ilman tizaan min suduri ibadihi walakin biqabdil ulama.
hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu ini dari dada-dada umatnya. Jadi orang yang alim tiba-tiba jadi tidak punya ilmu, langsung dicabut, bukan. Tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Maka ketika Allah sudah tidak menyisakan lagi seorang ulama, manusia akan menjadikan pemimpin mereka orang yang bodoh. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Maka tatkala mereka ditanya, mereka akan menjawab tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Nah, untuk mengulur datangnya hari akhir yang sama sekali Allah tidak sisakan seorang ulama pun, maka mumpung di sini kita memiliki ilmu, ada seorang pengajar, ada seorang muallim, ya, niatkan mengajar dan mendidik umat, mendidik murid-muridnya untuk menyebarkan al-ilmu, untuk memperbanyak ulama. Demikian pula waqtinama thawabihim, tanda seorang alim ikhlas di dalam mengajar murid-muridnya itu juga apa? Untuk berharap meraih pahala mereka. Pahala mereka. Ya. Kenapa? Karena di antara amalan yang tidak terputus sampai pun seseorang meninggal dunia, apa? Al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmun yuntafa'u bih. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi seorang alim yang telah menanamkan ilmu kepada seorang murid, lalu murid tersebut mempraktekkan ilmu yang diajarkan gurunya, maka gurunya pun akan mendapatkan apa? Pahala. Selama murid tadi mengamalkan ilmu yang diajarkan gurunya, apalagi kalau diajarkan lagi kepada muridnya, terus silsilah ini berlanjut, maka guru yang pertama ini akan mendapatkan apa? Pahala. Lah, niatkan seperti ini. Saya tak ngajar supaya nanti ilmu ini diamalkan terus menerus, dimulai dari murid saya sampai terus menerus, supaya saya dapat pahala mereka. Maka ini termasuk di antara indikasi ikhlas di dalam beramal. Ya, kenapa? Karena dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang disyariatkan. Jadi ini di antara, yaitu ciri seseorang ikhlas di dalam mengajar kepada murid-muridnya. Wa tahsila thawabi man yantahiya atau man yantahi ilaihi ilmuhu min ba'dihim. Demikian pula untuk meraih pahala ilmu yang sampai kepada orang yang paling akhir setelah mereka. Seperti yang tadi saya isyaratkan, seorang guru, seorang muallim, seorang pengajar tatkala mengajarkan ilmu, contoh mudah, mengajarkan Al-Fatihah kepada seorang murid sampai benar. Maka murid tersebut ketika membaca Al-Fatihah, gurunya dapat apa? Pahala. Dan ketika murid tadi ternyata juga menurunkan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya terus menurunkan kepada murid-muridnya lagi sampai akhir, maka rentetan silsilah pengajaran Al-Fatihah yang dimulai dari satu guru tadi, ia akan mendapatkan pahala dari semua yang mendapat manfaat dari ta'limnya, dari pengajaran Al-Fatihahnya. Ini yang dimaksud dengan apa? Tahsil thawab man yantahi ilaihi ilmuhu min ba'dihim, meraih pahala dari ilmu yang diamalkan sampai pada orang terakhir yang mendapatkan ilmu tersebut setelah murid-muridnya. Ini menunjukkan apa? Keutamaan ilmu tidak akan berakhir. Semakin ilmu itu disampaikan, disedekahkan, lalu bermanfaat bagi umat dan diajarkan, disebarkan,
maka semakin orang yang pertama kali mengajarkan ilmu akan mendapat banyak pahala. Dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan keikhlasan. Justru inilah di antara tanda keikhlasan. Dia mengharapkan pahala dari Allah dari apa? Dari amalan yang disyariatkan tersebut, mengajarkan al-ilmu. Demikian pula wa barakata du'aihim lah wa tarahumahum alaih. Di antara tanda seseorang mengharapkan atau ikhlas di dalam mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya adalah seorang guru juga mengharap barakah dari doa murid-muridnya. Wa tarahum, yaitu doa rahmat ya dari mereka untuk gurunya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya seorang murid, seorang pelajar yang baik, tentu ia akan ingat jasa guru-gurunya. Dan di antara tanda ia mengingat jasa gurunya adalah ketika ia mendapatkan suatu pelajaran lalu ia ingat, lalu ia sampaikan. Contoh, Ustadz saya hafizahullah telah berkata, doa ini ya, Ustadz saya fulan semoga Allah menjaganya telah berkata bahwasanya permasalahan ini seperti ini dan seperti itu. Atau doa apa? Rahmat, kalau sudah meninggal misalnya. Meskipun sebenarnya tidak harus ya, tidak harus orang yang sudah meninggal itu, orang yang belum meninggal tidak boleh doakan apa? Rahmat. Termasuk di antara hal yang keliru. Kalau masih hidup biasanya doanya apa? Hafizahullah. Kalau sudah meninggal rahimahullah. Ini yang sering. Tetapi tidak berarti rahimahullah itu tidak boleh digunakan untuk orang yang masih hidup. Ya. Ustadz saya rahimahullah berkata, padahal masih hidup, boleh. Ya. Namun kalau masih hidup, yang sering kita dengarkan adalah hafizahullah, menjaga. Semoga Allah menjaganya. Namun kalau sudah meninggal, kita doakan apa? Rahmat. Nah ini, kalau seorang guru benar-benar menanamkan ilmu kepada muridnya dan muridnya mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, maka setiap dia ingat faidah yang disampaikan gurunya, ia akan mendoakan gurunya. Ya, oh dalam masalah ini Ustadz saya rahimahullah pernah berkata, oh dalam masalah ini Ustadz saya hafizahullah pernah berkata. Ini apa? Doa. Maka boleh seorang pengajar, seorang muallim ketika mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, dia berharap nanti muridnya mendoakan dirinya. Boleh. Dan sekali lagi, ini termasuk tanda keikhlasan. Ya, dengan cara yang disyariatkan. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti murid-muridnya mendoakan dirinya. Wa dukhulahu fi silsilatil ilmi baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainahum. Demikian pula dengan mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, ia berharap dia termasuk di antara rangkaian silsilah ilmu antara Rasulullah SAW dan murid-muridnya. Ya, karena semua yang disampaikan dalam masalah ilmu agama, sumber utamanya pasti siapa? Rasulullah SAW. Dan kalau kita perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang kita sampaikan sejak awal tadi, orang yang paling mendapatkan pahala yang terbanyak di dalam menyebarkan ilmu ini siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Kita kenal Allah melalui Rasulullah SAW. Kita mengenal Islam melalui Rasulullah SAW. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa beramal saleh, kita bisa berbakti kepada orang tua, tidak lepas dari peran Rasulullah SAW. Ketika hadis Nabi dibacakan, memang kita mendengar dari ustadz kita, tapi ustadz kita sendiri mendengar dari siapa? Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari tabi'in, dari sahabat, dari Rasulullah SAW. Jadi orang yang paling banyak pahalanya yang tidak terhingga Rasulullah SAW.
Nah, kita bisa masuk bagian dari silsilah itu kalau kita mengajarkan al-ilmu, kalau kita mengajarkan sabda Rasulullah SAW. Kalau kita nggak bisa dapat yang paling banyak, minimal kita gabung dari silsilah tersebut. Itu minimal. Ya, karena inilah yang diwariskan Rasulullah SAW. Rugi kalau kita pernah mendengar Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, tapi sama sekali kita tidak termasuk bagian dari yang mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Meskipun cuma satu ayat, meskipun cuma satu hadis, meskipun cuma satu nasihat. Memang tidak semua diberi kemampuan untuk mengajar. Tapi paling tidak ada yang kita ajarkan. Paling tidak kita bisa memberi manfaat. Nah, selama yang diajarkan adalah ilmu yang sahih, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia pasti masuk di dalam apa? Jajaran silsilah ilmu tersebut. Ya. Jadi tentu saja didapatkan oleh seorang alim, seorang yang mengajar. Demikian pula wa idadahu fi jumlati muballighi wahyillahi ta'ala wa ahkamihi. Seorang alim tatkala mengajar kepada murid-muridnya, dia juga berharap masuk di dalam sejumlah para penyampai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyampaikan hukum-hukum Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Ini Rasulullah SAW sampaikan kepada siapa? Para sahabatnya. Lalu para sahabat pun menyebarkan ini kepada murid-muridnya para tabi'in. Para tabi'in terus mengajarkan kepada tabi'in sampai generasi demi generasi. Nah, seorang pengajar yang mengajarkan ilmu agama maka tidak akan pernah jauh dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Yang diajarkan kalau enggak Al-Qur'an, ayat dan hadis. Ya, maka ketika dia telah menyampaikan ayat dan hadis, ia termasuk bagian dari muballigh yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ulama, siapa yang menjelaskan dan mengajarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Maka tatkala kita mengajar ilmu agama, niatkan ya, berharap semoga termasuk di antara jajaran para penyampai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengajarkan di sini, fa inna ta'limal ilmi min ahammi umuriddin wa a'la darajatil mu'minin. Karena sesungguhnya mengajarkan ilmu agama di antara perkara agama yang paling penting dan di antara derajat kaum mukminin yang paling tinggi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu adalah di antara derajat keimanan seseorang yang paling tinggi. Kemudian beliau membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira." Yang artinya sesungguhnya Allah, para malaikatnya, para penduduk langit dan bumi, sampai semut yang ada di dalam lubangnya, sampai ikan yang ada di lautan, maka mereka bersolawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Baik. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah, malaikat dan seluruh penduduk bumi langit bersolawat kepada orang yang mengajarkan manusia berupa kebaikan. Dan tidak ada
orang yang lebih mengajarkan kebaikan dibandingkan dengan para ulama, dengan orang yang memiliki ilmu. Maka mereka pantas dan layak mendapatkan salawat tersebut. Adapun makna salawat Allah, salawat malaikat, salawat yaitu hewan dan lain sebagainya, maka di antara penjelasan para ulama kita, salawat Allah kepada hambanya itu adalah hidayah Allah, petunjuk Allah, penjagaan Allah kepada hambanya tersebut. Ya, jadi Allah akan senantiasa memberikan hidayah, petunjuk, penjagaan, keselamatan bagi orang yang mendapatkan salawat Allah tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang lain, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan sekali salawat, niscaya Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat. Ya, Allah membalas salawat seseorang kepada Rasulnya dengan 10 kali salawat. Itu maknanya. Allah akan membalasnya dengan apa? Hidayah, petunjuk, penjagaan, dan keselamatan. Adapun salawat makhluk kepada orang yang berhak mendapatkan salawat tadi, dalam hal ini muallimi an-nas al-khair, orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia, maka yang dimaksud di sini adalah doa. Jadi para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan, semut, ini akan senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. La'amruk. Kemudian Al-Imam Ibnu Jama'ah melanjutkan, la'amruk, maka sungguh ma hadza illa mansibun jasim, tidak lain ini merupakan kedudukan yang sangat mulia. Bayangkan, didoakan seluruh makhluknya tatkala kita mengajarkan kebaikan. Wa inna nailahu la fawzun azim, dan apabila seseorang meraihnya, ia akan mendapatkan fawzun azim, kesuksesan yang besar. Na'udzubillahi min qawatihi, maka kita berlindung kepada Allah dari keterputusannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang memutus kebaikan, memutus ilmu, mukaddiratihi, dan merusaknya, wa mujibati hirmanihi wa fawatihi, dan hal-hal yang bisa menjadi penghalang kita mendapatkan ilmu dan pahala dari ilmu tersebut. Baik. Jadi di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya adab seorang pengajar, seorang alim kepada muridnya yang pertama adalah niatkan ikhlas lillahi ta'ala di dalam mengajar murid-muridnya. Dan di antara indikasi keikhlasan seperti yang tadi kita sebutkan, ya, berharap pahala, berharap ilmu ini akan disebar oleh murid-muridnya, berharap didoakan oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama berharapnya kepada Allah, maka ini adalah keikhlasan. Dan kalau kita perhatikan adab yang pertama, selalu beliau al-muallif rahimahullah taala mengingatkan kembali tentang pentingnya keikhlasan. Ya. Jadi seorang muallim harus ikhlas di dalam mengajar kepada murid-muridnya. Ini adab yang pertama. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab yang kedua. Ats-tsani. Adab yang kedua bagi seorang alim, seorang muallim, seorang pengajar kepada murid-muridnya, yaitu an la yamtani'a min ta'limit talibi li'adami khulusi niyyatihi. Hendaknya seorang pengajar tidak mencegah, tidak terhalang dari mengajarkan muridnya ilmu meskipun muridnya itu terlihat belum ikhlas di dalam belajar. Ya, li'adami khulusi niyyatihi. Ini kembali kepada at-talib.
li'adami khulusi niyyatit talib. Gampangnya seorang guru, seorang pengajar, seorang muallim jangan sampai malas, berhenti dan tidak mau mengajar gara-gara muridnya belum ikhlas dan serius di dalam belajar. Itu intinya. Kamu nggak ikhlas, kamu belajar di sini hanya disuruh orang tua kan, berarti kamu nggak sungguhan. Sudah, jangan belajar di sini, atau dikeluarkan dari ma'had misal. Jangan ikut majelis saya, kamu belajar di sini tidak ikhlas. Ya, mungkin kamu belajar di sini karena ingin dunia, karena ingin kedudukan, karena ingin jabatan. Sudah, kamu jangan belajar di sini, pergi kamu. Jadi ngusir muridnya yang belum ikhlas dan 100% fokus dalam menuntut ilmu. Mengapa? Fa inna husnan niyyati marjuun lahu bi barakatil ilm. Kata Imam Jamaah, karena sesungguhnya husnun niyyah, niat yang baik, marjuun itu bisa diharapkan lahu bagi talib bi barakatil ilm, dengan keberkahan ilmu. Artinya apa? Kalau ilmu gurunya barokah, insya Allah muridnya akan mendapatkan keberkahan dengan akan memperbaiki niatnya. Yang dahulunya hanya karena dorongan orang tua masuk pondok, asli ini gak gelem aku mondok tapi disuruh. Nah, gurunya ngajarkan pentingnya ilmu. Kalau ilmunya gurunya berbarokah, insya Allah niat anak ini akan berubah. Yang awalnya malas-malesan, yang awalnya hanya ngejar gelar, yang awalnya hanya menghabiskan masa muda, akhirnya apa? Jadi tahu, masya Allah, ilmu ini ternyata manfaat. Ilmu ini ternyata apa? Harus diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Coba bayangkan, kalau seandainya setiap guru menghendaki murid yang 100% niatnya ikhlas lillahi ta'ala, kalau nggak ikhlas sudah pergi, diusir, maka ini akan banyak mencegah banyak kebaikan. Ya. Jadi sesungguhnya di antara keberkahan ilmu guru, inilah yang akan merubah niat muridnya. Jadi guru harus sabar. Kalau muridnya belum 100% fokus, mungkin karena ada kepentingan-kepentingan lain, diajarkan, diingatkan untuk ikhlas. Sebagaimana gurunya sendiri juga butuh untuk diingatkan untuk ikhlas. Qala ba'du salaf, sampai sebagian salaf berkata, talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami dahulu menuntut ilmu itu bukan karena Allah, namun ternyata ilmu itu enggan untuk dituntut kecuali lillah, karena Allah. Qila, dikatakan maknahu, maknanya fakana akibatuhu ansara lillah, maka hasil akhirnya itu adalah lillah. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya demikian. Orang yang awalnya mungkin menuntut ilmu bukan karena Allah, mungkin karena apa istilahnya ya, kalau zaman sekarang itu euforia. Oh ngaji, taklim, hijrah, datang berbondong-bondong ke masjid. Ya, awalnya hanya sekedar semangat karena apa? Banyak yang hijrah datang ke masjid. Biarkan. Jangan kita sindir, wah ngajinya cuma tabligh akbar. Ya, biarkan. Mungkin mereka awalnya apa? Mereka awalnya mungkin hanya misal seneng be ustate, ya, seneng dengan penyampaiannya, seneng dengan materinya, belas tidak ada apa istilahnya, tidak ada himmah, tidak ada semangat untuk menuntut ilmu. Tapi dengan barokah ilmu ustadznya, amat sangat mungkin yang awalnya hanya sekedar ikut-ikutan jadi niat menuntut ilmu. Betapa banyak kita jumpai kawan-kawan kita yang awalnya hanya sekedar ayo hijrah, ayo kita kumpul ngaji kesana kemari, ngejar tematik, tapi setelah Allah beri hidayah, ya putuskan saya harus serius menuntut ilmu. Nah, ini coba
Kalau orang yang hanya ikut-ikutan kita cegah, oh, kamu ngajinya nggak serius, kamu ngaji cuma ikut-ikutan temen, ikut-ikutan tren, sudah. Akhirnya apa? Putus. Mungkin dia belum berada pada titik ilmu itu lezat. Jadi dia masih sekedar ikut-ikutan. Ya namanya komunitas, ada suasana baru. Ya ada teman-teman baru yang kelihatan soleh-soleh. Mungkin dia hanya ikut-ikutan. Nah ini yang dimaksud apa? Li'adami khulusi niyatihi. Ya niat dia datang ke majelis ilmu mungkin belum 100% ikhlas. Nah seorang muallim dengan keberkahan ilmunya diharap bisa merubah murid tersebut. Justru ini tugas muallim. Ya jangan malah apa sekali lagi nyindiri, menyinyiri. Ya kalau ngaji tabligh akbar saja sudah, jangan di sini. Sana kejar tabligh akbar misalnya. Tidak, jangan seperti itu. Ya, dengan orang hadir di majelis ilmu saja meskipun dia ya bisa dikatakan tidak mengikuti ilmu dari awal sampai akhir yang disampaikan oleh ustadznya, paling tidak dia berada di masjid misal mendapatkan keberkahan, suasana yang tenang. Nah ini langkah awal. Kalau dijaga terus, merasa nyaman, insya Allah Allah akan memberikan hidayah suatu ketika hingga akhirnya dia merasakan ilmu itu lezat. Nah ini, jadi ini tugas seorang muallim. Ya, jangan merasa tidak mau mengajar kalau muridnya itu belum 100% fokus dan ikhlas di dalam menuntut ilmu. Terima saja, biarkan Allah nanti akan berkehendak. Apakah dengan barokah ilmu gurunya muridnya akan berubah menjadi ikhlas. Taib. Wali anna, kemudian belum menyebutkan di sini. Wali anna ikhlasan niyati. Seandainya ikhlas, niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, law syurita fi ta'limil mubtadi'in. Seandainya disyaratkan ya pada masa-masa awal belajar, fihi di dalamnya ma'usrihi, padahal itu hal yang sulit, ala katsiri minhum, bagi kebanyakan mereka, la adda dzalika ila tafwitil ilmi katsiran minan nas, maka ini akan mengantarkan hilangnya ilmu yang banyak dari manusia. Bahasa gampangnya, seandainya orang mau ngaji itu syaratnya harus benar-benar lurus 100% ikhlas lillahi ta'ala. Kalau enggak maka jangan ngaji, maka tentu ini akan banyak ilmu yang akan hilang dari manusia. Kalau kita bicara pondok misalnya, seandainya pondok itu hanya menerima murid-murid yang fokus 100%, yang niat menuntut ilmu itu ikhlas dari dirinya sendiri, tidak menerima murid, tidak menerima santri yang masuk pondok karena dorongan orang tua, maka apa yang terjadi? Akan kehilangan banyak ilmu yang akan tersebar pada manusia. Namanya anak-anak, ya, suka bermain, masih masa mencari jati diri, maka orang tuanya yang sadar anak ini harus dipondokkan misalnya. Namanya anak-anak ya mungkin males-malesan. Seandainya pondok tidak menerima, apa yang terjadi? Nah justru ketika masuk pondok diajarkan tentang keutamaan ilmu, dimotivasi, yang awalnya hanya mondok karena dorongan orang tua berubah menjadi apa? Mondok ini harus ikhlas lillahi ta'ala. Itu tugas muallim, tugas pengajar. Ya. Jadi kalau niat menuntut ilmu disyaratkan harus 100% ikhlas lillahi ta'ala, maka akan banyak orang yang tidak sanggup. Sudah azan? Taib, mungkin bisa azan terlebih dahulu.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi untuk adab yang kedua ini. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, lakinna syaikha yuharridu al-mubtadi'a ala husnin niyati bitadrijin qawlan wa fi'lan. Ketika seorang murid tidak bisa awal masa menuntut ilmunya ikhlas 100%, maka seharusnya akan tetapi seorang syekh, seorang muallim, seorang pengajar memotivasi pelajar pemula tadi untuk memperbaiki niat bitadrijin, dengan bertahap, qaulan wa fi'lan, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Diajari yang serius kalau menuntut ilmu, meskipun kamu disuruh orang tua, tapi apa? Coba diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, ya, dimotivasi, atau mencontohkan perbuatan yang ikhlas seperti ini. Wa yu'allimuhu ba'da unsihi bihi, dan mengajarkan kepada murid tersebut setelah ia merasa nyaman dengan ilmu itu. Annahu bi barakati husnin niyati yunalu atau yanalu rutbatal aliyah, bahwasanya dengan berkah niat yang baik ia akan mendapatkan tingkat yang tertinggi. Kamu kalau jadi ulama, ya, terus ilmu barokah, masya Allah, nanti kamu diangkat derajatnya sama Allah. Ini, ya, minal ilmi wal amal, berupa ilmu dan amal. Wa faydil lataifi, dan mengalir terus kelembutan-kelembutan. Wa anwa'il hikam, berbagai macam hikmah. Wa tanwiril qalb, bercahayanya menerangi hati. Wa insyirahis sadr, lapang dada. Wa taufiqil azm, diberi taufik di dalam berazam, bertekad. Wa isabatil haq, bisa meraih kebenaran. Wa husnil hal, mendapatkan kedudukan ataupun keadaan yang baik. Wa tasdidi fil maqal, juga lurus di dalam berucap. Wa uluwid darajati yaumal qiyamah, dan tentu saja akan meraih tingginya derajat pada hari kiamat. Intinya motivasi. Ini tugas pengajar. Murid yang awalnya kurang ikhlas dimotivasi, diajarkan, ya, tentang keutamaan ilmu, diluruskan ucapannya. Pokoknya butuh apa? Proses. Jadi pesannya seorang guru, seorang pengajar, jangan apa? Malas kalau ngajari murid
yang dia belum ikhlas di dalam menuntut ilmu. Sabar, butuh bertahap. Ya, jangan sampai gara-gara kita malas ngajar murid yang belum ikhlas, akhirnya dia justru malah apa? Lari dari ilmu. Wallahu taala alam bissawab. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah adab yang kedua pada pasal yang ketiga. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Di sini mungkin saya baca satu pertanyaan saja. Pertanyaan yang kemarin masih saya simpan ya. Tapi saya belum sempat untuk membaca kembali, jadi saya baca yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah meridai, memperkaya serta senantiasa mempersehat Ustaz. Alhamdulillah, amin wa antum kadzalik. Jadi begini Ustaz, saya mempunyai guru agama yang mengajarkan hal-hal yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seringkali menyampaikan hadis dan tidak pernah menyampaikan redaksi hadisnya. Setelah saya cari ternyata hadisnya dhaif, dan hal ini sering terjadi di kelas. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan Ustadz berkaitan dengan larangan bermajelis dengan ahlul bid'ah? Wah, ini sudah memvonis ini. Awalnya gimana guru saya ini tidak tahu hadis dhaif tapi disampaikan. Akhirnya bagaimana larangan bermajelis dengan ahli bid'ah? Ini loncat ini ya. Jadi berarti seakan-akan ya antum sudah memvonis guru antum sebagai ahli bid'ah. Kalau antum mulai dari ahli bid'ah ya buyar semuanya. Ya, buyar semuanya. Misalnya saya ngomong tidak boleh, ya sudah, terus apa yang antum lakukan? Gak masuk kelasnya dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi dalam hal ini wallahu alam bissawab, antum yang lebih tahu tentang bagaimana sifat dari guru tersebut. Kalau guru tersebut nampaknya bisa diajak bicara baik-baik, diberi masukan dengan tetap merendah. Jangan perlakukan guru itu ibarat ahlul bid'ah. Jadi kita mesyo murid, nah ini saya ahlus sunnah, kamu mesyo guru, kamu ahlul bid'ah. Jangan. Ya, adab. Meskipun dia katakanlah tidak tahu tentang hadis, tapi dia guru dalam hal ini. Kita murid, maka sampaikan dengan cara yang baik jika bisa, jika memungkinkan. Namun kalau kita lihat karakter guru ini ternyata keras, ya, ternyata dia tidak mau mendengar, wallahu a'lam bishawab, bertakwalah kepada Allah semampu antum. Kalau enggak tahan, ya ditahan kuping ini supaya tidak mendengarkan hadis-hadis tersebut dan minta ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bisa ya keluar. Tapi apa yang terjadi? Enggak, Allah a'lam bishawab, antum tanggung sendiri resikonya. Ya, yang jelas pertimbangkan masalah dan madarat. Kalau keluar kelas apa yang terjadi? Kalau tetap di kelas apa yang terjadi? Ya, ini apa? Menuntut kedewasaan kita. Yang jelas ketika kita mendapatkan guru semacam ini, jangan sampai kita putus dari ilmu. Artinya apa? Kita imbangi dengan menuntut ilmu yang sesungguhnya. Minimal ini jadi bahan pelajaran. Oh, Ustaz ini guru ini bawakan hadis baru ini, tak ceklah. Oh, dhaif. Tulis. Ya, mungkin nanti ketika lulus antum bisa menulis risalah. Ya, risalah hadis-hadis dhaif yang disampaikan oleh ustaz atau guru fulan, dikirim ya berdasarkan penelitian antum. Coba. Ya, bisa jadi faedah. Catat semua hadis yang disampaikan guru antum, lalu antum pelajari, diskusi dengan teman-teman atau dengan ustaz, ini gimana derajat hadisnya. Nah, sambil antum menuntut ilmu, oh ternyata dhaif. Ya, nanti sudah lulus antum kirimkan ya risalah untuk guruku yang tercinta. Nah, ini itu hadiah yang luar biasa. Tanpa apa? Kita merendahkan dan menjatuhkan guru-guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.